Selamat pagi untuk Miss Afun dan juga teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai benua Eropa. Pertama-tama kita lihat dulu. Ini adalah gambar dari benua Eropa. Kemudian kita lanjut ke bagian-bagian di Eropa. Jadi Eropa itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada Eropa Barat, yaitu yang ini. Kemudian Eropa Utara, ada Eropa Timur, dan juga Eropa Selatan. Kemudian untuk statistiknya, benua Eropa memiliki luas 10.180.000 km persegi dengan populasi 746.419.440 orang, dan letak astronomisnya berada 35 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara, 11 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Nah, benua Eropa ini dipisah dari benua Asia karena budayanya yang sangat berbeda. Dan kebanyakan negara-negara Eropa ini adalah negara-negara yang kaya dan juga memiliki ekonomi yang tinggi. Untuk keragaman alamnya, Eropa itu dulu kebanyakan hutan, 80 hingga 90% dari benuanya, menyebar dari Laut Mediterania hingga Samudra Arktik. Namun karena sekarang sudah mulai dikolonisasi manusia dan ditinggali, mulai hilang. Daerah di Skandinavia dan Rusia punya banyak hutan yang belum dieksplorasi karena negaranya yang luas. Negara dengan hutan paling sedikit adalah Irlandia dengan 8%, dan negara dengan hutan terbanyak adalah Finlandia dengan 72%. Kemudian kita masuk ke batas-batas benuanya. Di batas utara ada Samudra Arktik. Nah, bisa dilihat di sini Samudra Arktik ada daerah yang ini ya. Kemudian di batas selatan ada Laut Mediterania. Ya, ini Laut Mediterania memisahkan Eropa dan juga benua Afrika. Kemudian di batas barat ada Samudra Atlantik. Nah, ini Samudra Atlantik memisahkan antara benua Eropa dengan benua Amerika. Kemudian batas daerah timur ada Pegunungan Ural dan juga Laut Kaspia. Pegunungan Ural adalah yang ini, dan ini adalah Laut Kaspia. Berdua memisahkan antara benua Eropa dengan benua Asia. Kemudian geografi. Nah, benua Eropa ini sering disebut dengan semenanjung dari semenanjung karena semenanjungnya yang sangat banyak. Kalau untuk perbedaan daratannya, di Eropa Selatan kebanyakan terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi, sedangkan Eropa Utara kebanyakan dataran rendah selevel laut. Secara garis besar, kebanyakan negara di Eropa ini beriklim subtropis hingga memiliki 4 musim. Eropa Barat dan Tengah beriklim maritim, Eropa Selatan Mediterania, Utara, Tengah, Timur, dan Rusia beriklim lembab. Kemudian semenanjung. Ada banyak semenanjung di Eropa, di antaranya semenanjung Absheron, semenanjung Balkan, Crimea, Iberia, Italia, dan Jutlandia. Pertama ada semenanjung Absheron. Semenanjung Absheron terdapat di daerah Azerbaijan, yaitu di sini. Kemudian yang kedua, semenanjung Balkan. Semenanjung Balkan merupakan bagian ini. Dan ada semenanjung Crimea. Semenanjung Crimea merupakan semenanjung dari Ukraina. Ada semenanjung Iberia, letaknya yang ini. Kemudian semenanjung Italia, yaitu yang ini, di sebelah semenanjung Balkan. Dan yang terakhir ada semenanjung Jutlandia, yaitu ini terletak di Jerman Utara. Kemudian di daerah Eropa juga memiliki banyak pegunungan dataran tinggi. Beberapanya adalah pegunungan Ural,
Pegunungan Kaus-Kaus, Pegunungan Karpatia, Pegunungan Alpen, Pegunungan Pirenia, Pegunungan Balkan, dan dataran tinggi Skotlandia. Yang pertama ada Pegunungan Ural. Nah, Pegunungan Ural ini tadi sudah dibahas, memisahkan antara benua Eropa dan benua Asia, dan ini letaknya di tengah-tengah Rusia. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian kita lanjut ke Pegunungan Kaukasus. Ya, Pegunungan Kaukasus ada di daerah ini, dan ini adalah terdapat di negara Georgia. Seperti ini gambarnya. Kemudian kita lanjut ke Pegunungan Karpatia. Pegunungan Karpatia ini adalah daerah pegunungan di sini, menjulang dari Slovakia hingga Romania. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian ada Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen ini tersebar dari Prancis di sini, kemudian ke Switzerland, Liechtenstein hingga Rusia, Austria. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada Pegunungan Pirenia. Pegunungan Pirenia adalah pegunungan di sini, dan ini memisahkan antara Prancis dengan Spanyol. Ya, seperti ini gambarnya. Ada juga Pegunungan Balkan. Pegunungan Balkan tadi di sini di negara Bulgaria. Ya, seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir ada dataran tinggi Skotlandia, yaitu di negara Inggris dan di daerah sini. Kemudian untuk daftar negara yang ada di Eropa. Nah, kita mulai dari Eropa Utara. Di Eropa Utara itu ada negara Islandia, Irlandia, negara Inggris, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Denmark. Kemudian kita ke Eropa Barat. Di Eropa Barat ada Prancis, Belgium, Belanda, Luxembourg, Jerman, ada Swiss, Austria, Republik Cek, dan Polandia. Kemudian kita ke Eropa Selatan. Di Eropa Selatan ada Monaco, Italia, Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Albania. Kemudian Eropa Timur. Di Eropa Timur ini kebanyakan pecahan Uni Soviet. Ada Rusia, Belarus, Ukraina, Slovakia, Hungaria, Romania, Serbia, dan Bulgaria. Untuk dinamika penduduknya cukup rendah di pertambahan penduduk. Angka kelahirannya hanya 11 orang dari 1000. Untuk dinamika penduduknya cukup rendah di pertambahannya, hanya 11 dari 1000 orang, sama dengan angka kematiannya. Penduduk di Eropa itu cukup tersebar, kebanyakan di kota-kota besar di tiap negara. Nah, kebanyakan penduduknya itu berada di Eropa Barat dan umumnya memiliki kualitas hidup yang tinggi. Untuk bahasanya, ada bahasa Inggris yang berawal di Eropa dari negara Inggris, dan tiap negara Eropa itu umumnya memiliki satu bahasa resmi. Kemudian ke dinamika penduduknya, kemudian untuk suku-suku bangsanya, sebagian besar penduduknya ini termasuk dalam keturunan Kaukasoid dan terbagi menjadi 5 suku bangsa. Ada bangsa Nordik, Alpen, Mediteran, Slavia, dan Dinaric. Kita mulai dari bangsa Nordik. Ciri-cirinya adalah rambut pirang, mata biru, orang panjang, dan muka sempit. Kebanyakan tinggal di Eropa Barat dan Utara, seperti Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan juga Jerman bagian utara. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian ada bangsa Alpen. Bangsa Alpen ini cirinya adalah rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Kebanyakannya tinggalnya di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan.
Kemudian bangsa Mediteran, ciri-cirinya adalah rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkoraknya menyerupai bangsa Nordik. Kebanyakan terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Kemudian ada bangsa Slavia, ciri-cirinya tadi menyerupai bangsa Alpen, dan kebanyakan tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Czech Republik, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada bangsa Dinaric. Ciri-cirinya rambutnya gelap dan banyak terdapat di Romania. Nah, kemudian untuk agamanya, agama yang terdapat di Eropa cukup beragam. Agama terbanyak adalah Katolik Roma, tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Irlandia, Italia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kemudian ada Kristen Protestan, tersebar di sebagian besar di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah, seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Terus yang ketiga ada Kristen Ortodok, banyak di Eropa Timur. Kemudian ada Islam dan juga banyak dianut di daerah Eropa Timur. Di Eropa juga ada komunitas Yahudi yang tersebar di berbagai negara dengan jumlah terbanyak di Rusia. Nah, kemudian kita lanjut ke Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini merupakan suatu organisasi di Eropa. Ya, ini adalah benderanya dan bertujuan untuk saling membantu serta menyatukan Eropa. Mereka memiliki mata uang sendiri, yaitu euro, seperti ini, dan saat ini memiliki 27 anggota. Untuk negara-negaranya ada Austria, Belgium, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Ya, itu adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan.